Kita akan melihat bersama pada ayatnya yang ke-18 sampai 20. Ayat 18 sampai 20. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya, dan semua imamnya, seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Selanjutnya Yehu berkata, tentukanlah hari raya kumpulan kudus bagi Baal, lalu mereka memaklumkan. Saudara, kita melihat di sini apa yang dibuat oleh Yehu, saudara. Ya, ketika Tuhan mempercayakan, saudaraku, ya, mempercayakan sebuah kepercayaan besar dalam hidupnya. Ya, kepercayaan yang tadinya diberikan kepada keturunan Ahab, Yoram, saudaraku, ya, Yoas, ya saudara. Tapi kemudian kepercayaan itu dipindahkan, saudara, dialihkan kepada seorang yang bukan keturunan raja, betul dia seorang tentara perwira, ya saudara, Yehu namanya. Tetapi kemudian kita melihat bagaimana ini yang menjadi keinginan Tuhan, bahkan keinginan Tuhan juga dalam hidup kita. Ya, Tuhan mempercayakan sesuatu, Tuhan memberikan sebuah kepercayaan besar kepada Yehu, dan Yehu mengerjakan segala sesuatunya. Yehu melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, karena beberapa hari yang lalu saya katakan, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada saya dan saudara, itu dengan sebuah catatan, itu dengan sebuah pengharapan besar. Ketika Tuhan mempercayakan berkat, ketika Tuhan mempercayakan panjang umur, ketika Tuhan mempercayakan sebuah jabatan pelayanan buat kita, maka Tuhan punya sebuah pengharapan di dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara. Tuhan ada sesuatu yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan. Ada sesuatu yang Tuhan harapkan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mempercayakan itu kepada keluarga Ahab dengan sebuah pengharapan, tetapi tidak ada, ya, tidak dilakukan. Bahkan kepercayaan itu yang diberikan kepada keluarga Ahab hanya menyakiti hati Tuhan, hanya mengecewakan hati Tuhan. Itulah sebabnya pada akhirnya Tuhan harus ambil kepercayaan itu dan memindahkan kepada orang yang dianggap tepat oleh Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Yehu berjuang untuk itu. Yehu berjuang untuk apa? Memenuhi keinginannya Tuhan, memenuhi pengharapannya Tuhan. Dia membuat sebuah strategi, dia umumkan, saudara, bahwa semua orang harus berkumpul karena dia mau mempersembahkan sebuah persembahan buat Baal, saudara. Tapi tujuannya ini ada sebuah akal muslihat daripada Yehu. Supaya apa? Dibinasakannya semua para imam-imam, penyembah-penyembah Baal, penyembah-penyembah berhala. Dan itu yang menjadi sukanya Tuhan, itu yang menjadi kemauannya Tuhan, supaya dengan diangkatnya Yehu, maka disingkirkannya ini penyembahan-penyembahan berhala, penyembahan-penyembahan kepada Baal, dan dilakukan oleh Yehu. Dan ini juga yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dan pertanyaan besarnya adalah, sudahkah kita juga berjuang seperti Yehu untuk mewujudkan keinginan Tuhan? Karena sekali lagi saudaraku, ya, panjang umur yang Tuhan berikan itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Ada amin, saudara. Tuhan masih berikan sebuah panjang umur, diperpanjang umur kita untuk apa? Untuk supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak maunya Tuhan dalam hidup kita. Tapi berapa banyak perpanjangan umur ini kita pakai hanya untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsu kita yang belum tuntas gitu. Berkat Tuhan yang Tuhan percayakan sama kita, kita pakai untuk sesuatu yang tujuan yang berbeda. Bukan berarti semuanya untuk Tuhan, tidak. Tetapi ada bagian-bagian yang Tuhan harapkan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Tenaga, kesehatan yang Tuhan masih berikan, bukan untuk Tuhan semua, tetapi ada yang Tuhan harapkan. Supaya apa? Kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita, ada sesuatu yang kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah seperti itu? Adakah kerinduan Tuhan dalam hidup kita itu sudah kita
kita belajar penuhi, enggak semua sih, enggak penuh, tapi paling tidak ada sesuatu usaha yang keras dari saya dan saudara. Tuhan punya target, Tuhan punya tujuan. Tuhan juga punya tujuan buat saya. Tuhan panjangkan umur saya, Tuhan percayakan saya jadi gembala jemaat, Tuhan percayakan saya jadi pemimpin, ya. Ada sebuah tujuan Tuhan. Dan saya harus berjuang. Saya tahu, saya sadar saya tidak bisa memenuhi target keseluruhannya Tuhan, tapi paling tidak, saudara, ada satu usaha keras, ada sebuah tindakan nyata yang Tuhan mau lihat seperti Yehu. Ini sudah. Jangan sampai kemudian pada akhirnya Tuhan kecewa sama kita seperti Tuhan kecewa dengan Ahab dan keturunannya yang diperpanjang, dibiarkan anak-anak Ahab kemudian memimpin bangsa Israel, tetapi sama. Masih diberi kesempatan, tetapi tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Dan pada akhirnya apa? Puncaknya apa? Diambil. Bukan cuma itu, nyawanya juga diambil pada akhirnya. Tolong kita ya saudara, kita tidak tahu berapa lama lagi Tuhan pasti percayakan sama kita, tetapi biarlah ini menjadi sebuah perjuangan kita bersama, saya dan saudara. Karena firman ini buat kita semua, untuk kita sama-sama masih berjuang untuk memenuhi targetnya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kita belajar memenuhi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Memang tidak mudah bagi saudara, ya. Saya tidak bilang itu sesuatu yang gampang, tetapi saya percaya ada pertolongan Tuhan buat saya dan saudara, dan ada anugerah Tuhan, ya saudara. Karena yang saya lihat keturunan Ahab ini tidak ada usaha sama sekali, tidak ada perjuangan sama sekali. Tahta, kerajaan, pangkat, ya saudara, dibelokkan sedemikian rupa. Nggak ada lagi tentang Tuhan, nggak ada ingat tentang Tuhan, nggak ada lagi bagian untuk Tuhan. Ini saudara, ini yang menyakiti hati Tuhan sedemikian rupa. Dan biarlah kita belajar untuk dengan apa yang Tuhan masih percayakan sama kita. Kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Ya, lewat doa pagi seperti ini saudara, lewat pelayanan saudara, lewat doa, lewat saat-saat teduh secara pribadi, jam-jam pribadi saudara dengan Tuhan, itulah cara kita untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita melihat selanjutnya Bapak saudara pada ayatnya yang ke ayat yang ke-36, ayat yang terakhir. Ayat 36, sama-sama kita baca ayat 36. 1, 2, 3. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria dalam 28 tahun. Saudara, yuk sama-sama kita baca juga dalam ayat yang ke-31. Ayat 31. Sama-sama kita baca ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel. Ada sesuatu yang kita harus perhatikan di sini. Ayat 31 bilang, tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan. Dan dia memerintah berapa lama saudara? Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Ada sesuatu yang menjadi pelajaran buat kita bersama pada pagi hari lewat 2 ayat. Dikatakan, tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum. Lamanya dia memerintah 28 tahun nih saudara, ya. Sejak dia dipercayakan sampai kemudian 28 tahun seperti inilah kurang lebih, ya. Contohnya gambaran. Dan kalau saudara dan saya melihat pada ayat yang ke-31, maka tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum, tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan. Artinya apa? Dia tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan selama 20 tahun ini. Artinya apa? Mungkin cuma sampai di sini dia.
Dia melakukan hukum Tuhan di sini. Dia melakukan hukum Tuhan di tahun yang kedua. Dia melakukan di tahun yang ketiga, di tahun yang keempat, di tahun yang kelima, di tahun yang keenam, di tahun yang ketujuh, di tahun yang kedelapan. Tapi kemudian berakhir. Dalam saya sering kali katakan ya saudara, ini menjadi perenungan saya ya, bahwa waktu untuk mengubah banyak hal, waktu itu punya kekuatan yang hebat sekali. Waktu itu bisa merusak banyak hal, merusak keintiman, merusak kebahagiaan, merusak. Waktu itu punya kekuatan yang hebat. Dan lebih kepada, buat saya, ini versi saya, lebih kepada merusak banyak hal. Kalau secara rohaninya saya sangat berhati-hati dalam hal ini. Merusak banyak hal. Ada banyak orang yang tadinya setia, tadinya taat, tadinya sungguh-sungguh, tadinya cinta Tuhan, tadinya. Tapi dengan berjalannya waktu mulai bergugur. Cinta Tuhan, komitmen sama Tuhan, setianya sama Tuhan, keintimannya sama Tuhan, jam-jam doanya buat Tuhan, pembacaan firman Tuhannya, semuanya, ketaatannya, penundukan dirinya. Awalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-8, tahun ke-10, tahun ke-12. Waktu jahat, saudara. Waktu bisa mengubah banyak. Waktu bisa merubah sukacita, ya, kebahagiaan dalam rumah tangga awal-awalnya. Kemudian dengan berjalannya waktu, ada banyak perubahan yang mulai terjadi. Ada banyak hal-hal yang mulai hilang. Ada banyak hal-hal yang mulai menurun. Seperti ini, Yehu. Alkitab bilang, tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum. Dia dikasih kesempatan memerintah 28 tahun. Tapi dia tidak tetap hidup, artinya apa? Bukannya dia tidak menurut firman Tuhan, tapi awalnya tahun ke-1, tahun ke-5, tahun ke-berapa terus, tetapi kemudian tambah menurun, tambah kadar rohaninya, kualitas rohani. Saya nggak tahu saya dikasih umur berapa nanti. Saudara juga nggak tahu dikasih umur berapa sampai akhirnya. Tapi adakah kita akan mengalami juga seperti yang dialami oleh Yehu? Kita membiarkan yang namanya penurunan ini, saudaraku. Ya, penurunan ini, perubahan ini terus terjadi. Bukan perubahan menjadi semakin lebih baik, tapi perubahan yang semakin menurun. Tidak langsung drastis sih, tapi pelan, tapi pasti. Saya percaya penurunannya Yehu ini pelan tapi pasti. Penurunan Yehu ini bukan begini, menjegluk itu sudah. Ya, dalam bahasa Yunani-nya itu menjegluk. Enggak, tapi penurunan yang terus landai, tapi terus. Penurunan yang tanpa disadari. Kayak kodok katanya saudara, kodok sudah panasin ya, kodok taruh di panci, ya sudah, kodok taruh di panci, ya, mulai dipanasin, ya dia nggak kerasa, dia nyaman aja, terus dia nyaman, hangat, tambah panas, tambah panas, dia nggak ada lagi sebuah usahanya apa mati di sini, nggak ada usaha untuk dia lompat dan bagaimana ya saudara, untuk melepaskan diri, karena pelan-pelan gitu, panasnya tuh pelan-pelan. Ngalamin dulu yang namanya gradasi. Ini sudah gradasi dari yang putih mulai terus agak abu-abu muda, abu-abu rada tua, terus semakin tua abu-abunya, abu-abu gelap sampai hitam.
Dan ini terjadi, saudara. Kita harus jujur, ini terjadi dalam hidup kita. Ini terjadi dalam hidup kita. Kalau kita nggak sadari ini, kita akan terus dibawa, terus turun. Kalau kita tidak stop, kita tidak sadar, itulah sebabnya kita butuh firman yang mengingatkan kita tiap hari. Ada amin, saudara. Kita butuh firman untuk mengingatkan, mengingatkan, menyadarkan kita. Sampai di mana rohani kita hari ini? Seperti apa pengharapan kita hari ini? Seperti apa hati kita hari ini? Seperti apa cara berpikir kita hari ini? Seperti apa iman kita hari ini? Itulah firman yang mengingatkan. Karena kalau tidak, saudara, kita akan terus, kita nggak kerasa. Ketika orang bilang sama kita, kayaknya udah rada lemah ya, enggak, biasa-biasa aja, baik-baik saya, baik-baik, kenapa emang? Tapi firman Allah yang kemudian mengingatkan saya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga diingatkan sama firman Tuhan tentang seperti apa saya hari ini. Ya sudah, bagaimana dengan iman saya, bagaimana dengan ketaatan, bagaimana dengan kesucian saya, bagaimana dengan kekudusan saya, bagaimana. Ini sudah. Yehu terus turun. Tidak tetap setia sama Tuhan. Waktu merubah banyak hal. Kemarin saya bilang 10 tahun, kalau saya ingat 10 tahun yang lalu berarti 2021 kurangi 10 2011. Ya saudara, ada banyak hal yang terjadi, saudara. Ada banyak hal yang terjadi. Dan kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu mempengaruhi, saudara. Mempengaruhi sangat amat dalam hidup saya, dan terlebih mempengaruhi kerohanian kita. Saya tidak bicara tentang jasmani, saudara. Sangat berpengaruh sekali. Apakah kejadian-kejadian menyedihkan, menyakitkan, melukai kita, saudara? Ataukah kejadian-kejadian tentang bagaimana keindahan hidup, berkat, ada kangkau besar yang kita alami, kan itu juga seringkali berpengaruhnya tetap buruk aja, aneh. Ya, karena memang rohani itu harus dijaga. Bisa bilang amin, saudara. Rohani itu harus dijaga. Kan kita nggak bisa bilang patokannya begini. Ada orang bilang begini, kesusahan itu bagus buat iman. Iya, bagus. Tapi berapa banyak kali kesusahan juga membuat kita drop. Sama. Ada orang bilang versinya beda lagi. Kalau susah, saya susah loh untuk setia sama Tuhan. Tapi kalau saya diberkati sama Tuhan, aduh, saya bisa lebih sungguh-sungguh lagi, Pak. Iya, betul, saudara. Saya setuju. Karena ada orang-orang yang seperti itu. Kalau ditekan, dia jadi hilang setia. Tapi kalau diberkati, waduh, tambah sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tapi ada orang-orang yang kebalikannya. Gitu. Ada orang-orang waktu lagi susah, waduh, cinta Tuhan itu. Tapi waktu diberkati, langsung. Dan perubahan-perubahan hidup ini selalu ada. Itu kasihannya sama rohani kita tuh itu. Selalu berdampaknya buruk sama kita. Kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak mewaspadai. Baik itu berkat, bisa jadi, saudara, waktu kita diberkati, kita malah jadi hilang cinta kita sama Tuhan. Waktu kita susah, bukannya kita tambah sungguh-sungguh mencari Tuhan, tambah lemah, kita tambah bersungut-sungut, kita tambah nggak ada gairah kita untuk beribadah sama mencari Tuhan. Makanya apa? Cuma satu, bagaimana kita harus menjaga iman kita. Ada amin, saudara. Kita harus berwaspada, berawas-awas. Untuk apa? Mengontrol ini hati kita, rohani kita, seperti apa sebetulnya. Karena kalau tidak, saudara, kita akan biasa, kita akan nyaman saja dengan penurunan rohani yang terjadi. Yehu, saya pikir nyaman saja. Bahkan kalau sudah lihat Elia nyaman saja. Ketika rohaninya sudah semakin turun, waktu dia ada di gunung apa itu? Gunung apa itu? Karmel.
Yang dia habis bunuh 850 Nabi Baal, bukan 450, 850. Hah? Bunuh Horeb ya? Lalen. Karmel ya. Yang ketemu Tuhan. Ya itu sudah ya. Jadi ribut gara-gara Karmel sama Horeb. Ya. Waktu dia lari bersembunyi, saudara, dia bersembunyi, saudara. Dia bilang begini waktu Tuhan bilang, apa kerjamu di sini, Elia? Aku sudah mengalahkan nabi-nabi Baal, Tuhan. Yang dia ceritakan adalah masa lalu. Tuhan bicara sekarang. Tuhan bicara hari ini. Tuhan bertanya saat ini seperti apa yang dikerjakan oleh Elia. Elia jawabnya itu tuh. Orang kalau mengalami penurunan rohani, yang dia ingat masa lalu, yang dia bangga-banggakan rohani yang kemarin. Waduh sih, papa tuh. Enggak, yang Tuhan tanya hari ini. Amin. Yang Tuhan tanya seperti apa kondisi Elia hari ini. Yang Tuhan tanya sebetulnya saya juga percaya Tuhan juga banyak tanya. Tuhan ingatkan Yehu, apa kerjamu hari ini Yehu? Yehu bicara tentang, aduh dulu Tuhan saya kumpulin itu nabi-nabi Baal, pengikut-pengikut Baal, saya kumpulin jadi satu. Lalu kemudian ketika saya tahu mereka berkumpul, saya suruh pasukan saya bunuh mereka. Bang. Tuhan tanya sama Yehu hari ini, dan Tuhan juga tanya sama saya dan saudara hari ini seperti apa iman kita. Bukan jawabannya kemarin Tuhan, ya kemarin pekerjaan Tuhan ini saya Tuhan. Tuhan juga tanya sama saya hari ini, bukan kemarin, bukan tahun lalu. Bukan waktu saya di sekolah kita, bukan beberapa tahun, tapi hari ini seperti itu. Kiranya Tuhan masih mendapati kita tetap setia sama Tuhan, saudara. Kiranya Tuhan mendapati kita masih jaga, kita berjuang untuk menjaga hati kita yang lagi diserang dengan berbagai macam perasaan apapun, kecewakah, sakit hatikah, perasaan-perasaan yang macam-macam, perasaan ini macam-macam. Tapi masihkah Tuhan melihat kita berjuang melawan semuanya, menjaga hati kita supaya hati kita ini tetap utuh. Karena seringkali kejadian-kejadian yang tidak terduga. Saudara, kita kadang-kala lagi enak-enaknya tiba-tiba kita dikagetkan dengan sebuah perubahan berjalan. Itu kejadian-kejadian yang bikin syok, mengagetkan yang tidak terduga sama sekali. Kadang-kala itu terjadi, dan itu hebat, gampang. Tapi adakah kita ketika kita ngalamin begitu, lalu kemudian tetap kita berjuang untuk menjaga hati? Supaya hati kita ini tidak terus luka. Kita balut itu, kita minta anugerah Tuhan untuk membalut luka hati. Hati yang lagi ada amarah, ya Tuhan, kita minta supaya Tuhan jaga hati kita, redakan itu amarah. Karena kalau kita biarkan nanti dampaknya apa? Penurunan semangat. Yang pada akhirnya apa? Ya terus sampai titik yang terendah. Iblis itu nggak pernah bilang begini, saudara. Kalau misalnya itu kita ada di atas, ya, kemudian Iblis sudah tarik kita sampai di titik ini. Terus, wis, cukup, stop. Sampai mentok. Iblis bukan kayak tukang parkir, ya, yang mesti stop aja tembok. Iblis tuh sampai ngejedak, sampai nempel, jujur. Dia harus pastiin kita sampai mentok, tok. Sampai kita terkapar, sampai kita jatuh nyungsep. Nah itu tukang parkir, ya, saudara, stop. Tapi iblis biarin sampai
nyungsep, sampai ngejedak, sampai terkapar, sampai kita nggak bisa apa-apa lagi. Bahkan waktu kita udah nggak apa-apa, diinjek juga. Dan nggak bisa lagi kita bangun, nggak bisa lagi kita bergerak. Tolong kita supaya ya jaga hati kita, ya kita selalu mengoreksi hidup kita. Ya. Makanya seperti Daud, saudara, ya Daud selalu bilang, pujilah aku Tuhan, ya periksa hatiku seperti apa. Bukan sesuatu yang berlebihan, bukan sok-sokan, tapi itu supaya apa? Diingatkan lagi Daud, diingatkannya lagi Daud. Supaya Tuhan masih bisa bersuara sama Daud. Daud kayak lagi begini, kayak dia buka hati selebar-lebarnya. Ayo Tuhan bicara, lihat hidup saya seperti apa. Adakah saya sudah menjauh? Adakah hati saya sudah menyimpang? Tolong kita saudaraku supaya hari-hari ke depan sampai kapanpun kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya saudara, karena itu saudara ya. Doa pagi itu sudah berapa tahun? Dari 2005. Ya, orang-orangnya ganti berganti. Saya tidak bilang orang yang sudah mati, orangnya masih hidup, tapi orang yang berganti. Ganti berganti. Ya puji Tuhan sih sampai hari ini masih jalannya. Dari 2005 lama ya, jalan. Berapa? 16 tahun. Dan saya sangat diberkati sekali. Ya, saya pikir kalau ada doa pagi kayaknya udah belarat saya, udah curang-curang. Kenapa? Karena firman Tuhan selalu mengingatkan, firman Tuhan selalu bersuara. Firman Tuhan selalu apa ya? Ngomong. Sehingga apa? Ada susah, ada siren, ada warning, ada ya gitu sudah, ada alarm. Kayak mobil kita nih sudah, ya. Kalau nggak ada alarmnya gawat, hilang, bablas. Nah itu tuh alarm itu, firman Tuhan itu jadi alarm buat kita. Apa tanda pengingat buat? Seperti apa iman? Seperti apa rohani kita? Seperti apa cinta kita sama? Seperti apa perasaan kita? Adakah perasaan kita sudah menjauh dari Tuhan? Ataukah masih terkontrol hidup? Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.